Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafinzi Astira, channel yang membahas soal-soal matematika. Khususnya pada saat ini kita fokus di soal-soal TIU SKD CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal berhitung cepat ya bagi teman-teman yang lupa atau susah di TIU ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan menambah jam terbang teman-teman dalam mengerjakan soal. Saya di sini akan menjelaskan sesuai dengan cara dasarnya dan cara cepatnya ini hampir dibilang tidak ada ya, hanya kecepatan dalam teman-teman berhitung gitu. Jadi cara dasar, cara konsep yang diajarkan itu semoga teman-teman bisa mengembangkan dan dipraktekkan di soal lain. Semakin banyak konsep yang teman-teman tahu semuanya, ketika berhadapan dengan soal lain pun teman-teman bakalan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal berhitung cepat ya, seperti ini. Masih banyak yang suka susah menghitung pecahan, pembagian, perkalian seperti ini ya. Saya harap tidak ada kesulitan. Kita coba langsung soal nomor 1. Hasil dari 12,5% dari 800 kg. Itu 12 per 100 dikali 800 ya kan. Tinggal ini sebenarnya 12,5 dan 100 ini bisa dikecilkan ya, ini jadi 1/8 gitu. Teman-teman tinggal hafalkan pecahan-pecahan 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 1/5, terus 1/6, 1/7, 1/8 itu yang sering-sering keluar gitu kan. Sehingga kalau teman-teman susah membagi manualnya, kalau dihafalkan jauh lebih mudah dalam perhitungan mengerjakan soal. Nah, tinggal 8 ini kita bagi sama 800. Jadi 100 ya. Yang bisa dicoret itu atas dan bawah, pembilang dan penyebut gitu. Jadi jangan sampai teman mencoret yang sejajar gitu ya. Kalau operasinya perkalian pecahan kayak gini, yang bisa dicoret adalah yang pembilang dan penyebut atas atau bawahnya gitu. Oke, jadi hasilnya adalah 100 kali 1, masih sisa ini adalah 100 kg. Nah, ini satuannya nggak ada ya. Ya, kita tambahin aja lah 100 kilogram gitu satuannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Semoga teman-teman terbantu. Kalau yang ada kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika A plus B lebih kecil daripada A dan E lebih kecil daripada D tambah C ya gitu ya, D tambah C. Yang sama variabelnya adalah yang D ya. Di sini variabelnya yang sama adalah yang D. Jadi semuanya kita ubah ke dalam variabel D-nya berdiri sendiri gitu ya. Semuanya kita ubah ke variabel D-nya berdiri sendiri gitu. Jadi teman-teman tinggal pindahin kan gitu. Jadi yang pertama, B tambah D lebih kecil A. Yang B-nya kita pindahin ke ruas sebelah sini, ke sebelah kanan gitu. Karena kita ingin D-nya berdiri sendiri, karena D-nya sama. Ya. Sama D yang ini, ya kan. Kita ingin D-nya ini berdiri sendiri sebagai acuan kita. Jadi, lebih kecil, A-nya tetap di posisi sini. Ini kalau nggak ada tandanya B-nya, itu berarti B-nya positif. Pindah ruas jadi kurang gitu atau negatif. Nah, gitu. Jangan sampai salah pindah ruasnya, sehingga kita punya pertidaksamaan D lebih kecil A kurang B. Yang kedua itu E lebih kecil D tambah C. Nah, ini si D-nya di sebelah kanan gitu, dan plus C yang harus kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya kan? Plus C atau tambah C pindah ruas jadi kurang gitu. Tambah pindah ruas jadi kurang pindah ruas jadi tambah, terus kali pindah ruas jadi bagi pindah ruas jadi kali. Jadi E kurang C lebih kecil D gitu.
Nah, kita udah dapat kayak gini, tinggal teman-teman buat dalam satu garis bilangan kalau kalian teman-teman bingung dalam mengurutkannya, ya kan? Teman-teman buat dalam satu garis bilangan, ya kan? Set gitu. Terus ada beberapa titik di situ kan. D lebih kecil daripada A kurang B. Berarti si D dulu sebelah kiri ya, karena lebih kecil, terus baru A kurang B. Sedangkan di sini D lebih besar dibandingkan E kurang C itu lebih kecil dibandingkan D, atau kalau dibaca dari sini D lebih besar dari E kurang C. Gitu. Jadi mana posisi yang jauh lebih kiri dibandingkan D ya? Benar. Yang ini E kurang C karena dia lebih kecil di sini. Jadi di sini bilangannya ini variabelnya ini E dikurang C. Baru setelah itu D, karena E kurang C lebih kecil dibandingkan D, dan D ternyata juga lebih kecil dibandingkan A kurang B. Nah, ini di garis bilangan seperti ini. Gitu. Kalau teman-teman bingung mengurutkannya, tinggal teman-teman bikin garis bilangannya kayak gini kan. Baru setelah itu dibuat itunya, dikasih lebih besar atau lebih kecilnya. Jadi, udah kelihatan dari sini urutannya seperti ini. Gitu. E kurang C lebih kecil D kurang A kurang dari A kurang B gitu. Jadi jawabannya adalah yang E kurang C lebih kecil D lebih kecil A kurang B, yang A ya. Gitu. Mudah ya teman-teman, semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. 15 merupakan 37,5% dari berapa kan gitu. Jadi ini kalau dibuat aljabarnya ini nggak harus sesuai konsepnya banget ya teman-teman, bisa kulik-kulik langsung dengan cara teman-teman, yang penting jawabannya adalah benar gitu. Oke, mana biru kita coba. 15 sama dengan 37,5 per 100 dari berapa? Misalkan berapanya itu adalah A misalkan gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini tinggal teman-teman pindah ruaskan gitu. Ya kan? Tinggal teman-teman pindah ruaskan. Sebelum kita pindah ruaskan, kita sederhanakan dulu. Ya kan? Sebelum dipindah ruaskan, kita sederhanakan dulu. Ini 37,5, ini ternyata bisa disederhanakan. Dibagi 12,5. Ya kan? Dibagi 12,5. Jadi ini dibagi 12,5. Ini dibagi 12,5. Jadinya berapa? Jadinya 1/8. Bukan 1/8 ya. Jadinya adalah 3/8 gitu. 3/8. Nah, kalau udah kecil ini kan lebih enak. 15 sama dengan 3/8 dikali A. Tinggal teman-teman pindah ruasin. Kalau pecahan ini pindah ruasnya, ya kalau pecahan ini pindah ruasnya, ini kan kali tadinya. Pindah ruas berarti dibagi. Tapi kalau teman-teman bingung nanti pindah ruas jadi bagi di sini, jadi teman-teman tetap pindah ruasnya tetap jadi kali di sini. Tapi yang harus diingat, pembilang dan penyebutnya ditukar posisinya gitu ya. Kan harusnya kali pindah ruas jadi bagi, tapi biar teman nggak bingung gitu kan, 15 itu tetap dikali ya, tetap dikali, tapi bilangan penyebut dan pembilangnya ditukar ya kan, jadi 8/3 sama dengan A ya. Ini kan harusnya kali di sini, di bawah sini harusnya kan bagi di bawah sini ya, dibagi di bawah sini, tapi dibagi 3/8 sehingga diubah jadi kali, jadi 8/3. Jadi seolah teman-teman tukar posisi aja pecahannya ini. Jadi kali juga di sini, tapi posisinya dibalik, pembilang dan penyebutnya seperti itu ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, ini konsep dasarnya. Itu tinggal pindah ruas ke sini jadi kali, tapi tetap jadi kali, tapi pembilang penyebutnya ditukar. Nah, tinggal teman-teman sederhanakan, 15 sama 3 itu ini jadi 1, ini jadi 5. Dapatlah A-nya sama dengan 5 kali 8, sisanya kan 40. Gitu. Oke, jawabannya adalah yang C. Semoga teman-teman mengerti.
Kita lanjut soal yang nomor 4. Oke, ada soal kayak gini, 5/7 tambah 2/8 kurang 7/2 tambah 5/4. Gitu. Ya. 5/7 tambah 2/8 dikurang 7 tambah 4/7. Nah, ini 4/7. 5/4 tambah 5/4. Nah, ini jangan sampai salah tulis soal ketika memotret ya. Kan kita hanya punya satu lembar gitu. Kalau sampai salah tulis soal, ke bawahnya pasti bakalan salah juga gitu. Dan kita nggak nyadar kalau kita salah tulis soal. Nah, ini teman-teman harus bisa menyelesaikannya dalam 1 menit. Ini sebenarnya soal mudah, tapi kalau dasarnya kurang kurang dapat konsepnya, jadi teman-teman agak lama pasti mengerjakannya. Nah, solusinya ya tentu dengan latihan terus gitu, sehingga jauh lebih terbiasa. Oke, ini saya nggak akan menjumlahkan langsung semuanya gitu kan. Nggak akan menjumlahkan langsung. Ini kan harus dicari KPK-nya semua dari 7, 8, 2, sama 4. KPK-nya semuanya gitu. Tapi kan banyak gitu dan ribet gitu dari 4 bilangan ini, dari penyebutnya ini kan harus dicari KPK-nya. Nah, saya menginisiatifkan menghitung yang mudah-mudahnya dulu gitu. Ya, ini harusnya dicari KPK-nya. Tapi karena jauh lebih ribet, kita coba dengan yang lebih simpel gitu. Lebih simpelnya gimana? Nah, kita kotek-kotek di sini. Nah, ini 2/8 ini kalau dikecilkan adalah 1/4. 1/4 ditambah 5/4. Ini jauh lebih sederhana kan hitungannya gitu. Jadi kita tulis lagi sisanya. Ya. 1/4 ditambah 5/4 itu jadinya benar ya 6/4 gitu. Karena penyebutnya udah sama 4 tinggal jumlahkan pembilangnya aja 1 tambah 5 jadi 6 gitu. Ya kan? Nah, jadi kayak gini. Tinggal teman-teman sederhanain lagi ini, ya kan? Sederhanain lagi, dibagi 2 kan berarti jadi 3. Ini jadi 2, 3/2. 3/2 disatuin sama minus 7/2. Jadi minus 7/2 ditambah 3/2 berapa teman-teman? Iya, benar. Tinggal kurangin ya. Tinggal tambahin minus 7 tambah 3 jadi minus 4/2 gitu. Minus 4/2. Minus 4/2 itu berapa teman-teman? Ya, benar. Ini jadi 2. Ya. Jadi 2, jadi 5/7 dikurang 2. Nah, tinggal teman-teman samain penyebut. Tuh. Ini tetap 5. Ini 2 itu berapa per 7? Benar. 14/7. 14 bagi 7 kan 2 jadi 2 ya. Gitu. Nah, diubah jadi per 7. Tinggal teman-teman kurangin. 5 kurang 14 itu minus 9/7. Nah, dari sini baru teman-teman ubah jadi pecahan campuran gitu kan. Minusnya tetap ya kan, minus ya, 9/7-nya kalau dibulatkan 1 bulatnya ya. 1 bulatnya. Sisanya berapa yang nggak bulat? Berarti kurangi 7 ini kan ya. Kurangi 7 jadi 2/7. Gitu. Ya. Minusnya tetap jangan diapa-apain ya kan. 9 bagi 7 itu hanya menghasilkan bulat yaitu 1 kan. Tinggal sisanya berapa kan gitu. 9 itu dikurang 7 jadi 2/7. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang ini kan kalau dicari KPK-nya ini bakalan besar gitu kan. Jadi dikerjain satu-satu yang lebih mudah yang bisa dikelompok-kelompokkan gitu. Contohnya ini 2/8 sama 5/4 ini bisa dikelompokkan gitu. Ya kan? Nanti disatuin lagi dengan minus 7/2 baru nanti terakhir baru yang 5/7 gitu. Ya, itu hanya hitungan saya aja, teman-teman punya cara yang lain gitu, mau pakai cara lain yang jauh lebih mudah terserah teman-teman gitu. Ya. Ini cara saya biar hitungannya jauh lebih mudah dan kemarin udah saya coba dan ini selesai dalam 40 detik gitu ya. Selesai dalam 40 detik dan kalau bisa teman-teman jauh lebih cepat lagi. Soal nomor 5.
100 kali 10 dibagi 100 dikurang 1 gitu. Nah, teman-teman dalam mengerjakan hitungan campuran yang dikerjain dulu adalah ya 1 kurung ya. Tanda kurung dulu, yang di dalam kurung terserah operasinya apa aja kan gitu. Tanda di dalam kurung dulu. Yang kedua kali dan bagi. Yang ketiga tambah dan kurang gitu. Nah, tapi kalau ada kali sama bagi di posisi yang sama seperti ini, ya, di posisi yang sama seperti ini ya, biar untuk menghindari kesalahan gitu kan, kerjakan yang paling duluan gitu, ya. Kalau ada kali sama bagi di posisi yang sama kayak gini, kerjakan yang duluan gitu, yang paling depan, kerjakan yang paling depan gitu, ya kan? Karena ini minus 1, ini kurang 1, ini kan nggak bisa didahulukan ya, karena harus kali bagi dulu ya. Jadi kali bagi ini karena ini berbarengan dia dekatan, itu yang bisa teman kerjakan yang kerjakan yang paling depan dulu biar mempermudah dan biar menghindari kesalahan atau error gitu kan. Biar menghindari kesalahan gitu. Nah, tinggal teman-teman kaliin ini dulu 100 kali 10 itu benar 1000, ya kan? 1000 dibagi lagi 100 ya. Tinggal coret kan nolnya. Coret gitu kan. Dikurang 1 di sini, ya kan? 1000 dibagi 100 itu kan 10, ya kan? Udah dicoret nolnya tadi dikurang 1. Hasilnya berapa, teman-teman? Ya, benar 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Semoga terbantu teman-teman dalam soal berhitung cepat ini ya. Saya harap ini bisa teman-teman bisa memahaminya. Ya. Kalau ada yang kurang paham atau ada sanggahan, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Terus jangan lupa terus belajar, berdoa. Semoga teman-teman bisa lulus di CPNS tahun ini, ya kan. Terus semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat-sehat sampai menjelang tesnya, sampai tesnya ya, gitu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan banyak minum vitamin, ya kan. Terus sekian dulu. Satu lagi, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu saya dan memberikan semangat kepada saya untuk jauh lebih banyak berkarya lagi dan membantu teman-teman semuanya dalam mempersiapkan ujian teman-teman SKD ataupun SKB nantinya. Ya. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.